Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2 ya untuk mata kuliah perancangan dan pemrograman web. Nah, lanjutan dari pertemuan 1 minggu lalu, itu teman-teman sudah diminta untuk install editor ya. Jadi pada saat kita mau membuat website yang perlu disediakan atau tools yang kita gunakan itu minimal harus ada editor untuk kita mengetikkan ya, menambahkan script untuk membuat halaman web dan kita juga butuh browser ya. Nah, untuk pertemuan hari ini sudah masuk ke materi mengenai dasar dasar HTML. Nah, apa itu HTML? Jadi HTML itu adalah sebuah bahasa ya untuk mendeskripsikan halaman web. Jadi si HTML ini yang nanti akan digunakan untuk bagaimana supaya konten atau informasi yang akan kita sampaikan melalui sebuah halaman website itu bisa ditampilkan ke user ya melalui browser. Nah, HTML sendiri merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Jadi kalau dari singkatan katanya, di sini dikatakan bahwa HTML itu merupakan bahasa markup. Nah, untuk HTML sendiri kita tidak bisa menyebut bahwa HTML itu merupakan bahasa pemrograman ya. Jadi si HTML ini biasa disebut dengan bahasa markup. Kenapa disebut markup? Nah, nanti ada kita bisa lihat strukturnya ya untuk si HTML ini. Nah, jadi si HTML ini merupakan sebuah bahasa markup di mana dirangkai dalam tag markup. Jadi diawali dengan tanda kurung buka segitiga ya dan ditutup dengan kurung tutup segitiga. Nah, itu yang disebut dengan markupnya. Jadi HTML di sini eh, fungsinya nanti akan digunakan minimal ya, minimal yang bisa kita gunakan untuk dapat menampilkan informasi ke halaman web yang kita bangun. Jadi si si HTML ini merupakan bahasa yang dibaca di sisi klien. Nah, apa saja yang bisa dilakukan dengan menggunakan HTML? Yang pertama di sini sebuah HTML atau HTML itu dapat mengontrol tampilan dari halaman web ya. Bagaimana kita menata kontennya, bagaimana kita bisa menampilkan konten atau informasi berupa teks ataupun gambar ataupun animasi multimedia dan teman-temannya itu ke dalam halaman website. Nah, kemudian yang kedua adalah mempublikasikan dokumen secara online ya sehingga bisa diakses dari seluruh dunia. Jadi memang seperti yang disampaikan di pertemuan sebelumnya, untuk kita bisa mengakses sebuah website itu tidak perlu dilakukan instalasi, tapi cukup kita punya browser dan kita harus tahu domainnya ya kalau memang sudah dipublikasikan sehingga dengan website yang sudah dipublikasikan, kita bisa akses dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan browser dan dengan adanya internet ya. Kalau nggak ada internet nggak bisa juga gitu. Kemudian dengan HTML juga kita bisa membuat form online atau formulir ya. Formulir. Jadi kalau kita punya aplikasi, pasti kan tujuannya untuk menerima inputan atau menerima data dari luar ke dalam sistem ya. Nah, biasanya penggunaan formulir ini akan sangat digunakan dan pasti akan digunakan pada saat kita membangun aplikasi website karena kita bisa menambahkan data ke dalam basis data itu medianya adalah form. Nah, form ini nanti bisa bermacam-macam. Dia punya beberapa elemen yang memang bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalkan kalau kita mau menginput data berupa paragraf ya, teks yang panjang, nah itu nanti pakai elemennya apa. Terus kalau
pilihan boleh dipilih lebih satu tuh pakainya apa, pilihan yang hanya dipilih satu pakainya apa. Nah, itu nanti ada di penggunaan form online. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan oleh HTML adalah menambahkan objek-objek ya. Objeknya itu ya konten dari websitenya atau informasi yang nanti akan disampaikan. Di sini yang bisa ditambahkan itu bisa berupa audio ya, gambar, video ataupun teks ataupun yang lainnya. Dan bisa juga kita menampilkan Java Applet ya dalam dokumen HTML seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai HTML, tadi HTML itu merupakan bahasa markup. Nah, bahasa markup ini biasa disebut juga dengan tag tag markup gitu. Nah, tag markup atau tag HTML itu merupakan penyusun ya. Bisa dikatakan dia tuh seperti bahasa bahasanya gitu. Kalau untuk penyusunannya, jadi kita bisa tahu itu termasuk ke bahasa markup atau HTML atau bukan, itu biasanya diawali dengan tanda ini ya, tanda kurung siku. Kurung siku sebentar saya ambil catatannya. Hmm, biar bisa coret-coret. Oke, nih ada tanda apa nih? Kurung siku ya. Jadi namanya nanti di dalam sini kemudian diawali dengan tanda kurung buka siku dan kurung tutup seperti itu. Nah, nanti tag HTML ini kita bisa kelompokkan ke dalam dua dua jenis ya. Ada tag biasa, ada yang disebut dengan tag container. Jadi nanti nggak perlu dihafal, tapi mungkin sekedar apa wawasan ya bahwa nanti bisa ditemukan tag HTML itu dia harus ditutup dan boleh tidak ditutup. Jadi itu yang menjadi dasar untuk pengelompokannya. Jenis yang pertama di sini ya ada tag biasa itu adalah tag HTML dengan kondisi kita hanya cukup mendeklarasikan di awal tanpa harus ditutup ya. Kemudian nanti ada lagi eh, tag HTML itu disebut dengan tag container, di mana tag container ini dia pada saat kita deklarasikan untuk dibuka itu wajib ditutup ya. Taunya itu merupakan penutup dari tag container itu apa? Di depan tagnya ya sebelum namanya itu ada tanda eh, garis miring. Nah, garis miring ini adalah sebagai penanda bahwa si tag ini merupakan tag penutup. Jadi misalkan gini, kalau di tag HTML yang biasa, misal kita mau bikin garis lurus ya, garis horizontal. Nah, garis horizontal itu eh, tag HTML yang digunakan itu adalah HR. Jadi dibuka kurung ya, terus HR tutup. Nah, itu nggak perlu lagi ditutup belakangnya. Nah, itu untuk contoh dari tag HTML yang biasa. Nah, kalau kontainer berarti dia wajib ditutup. Misalkan kita mau bikin table. Nah, kita buka tagnya ya, terus di sini ya, namanya table, terus ditutup. Nah, di dalam sini adalah konten dari tabelnya ya. Nah, kemudian jangan lupa di akhir itu ditutup garis miring namanya sesuai dengan yang dibuka, yaitu table seperti itu. Nah, apa efeknya kalau misalkan kita lupa nih, kita pakai tag HTML yang kontainer tapi lupa ditutup, apakah akan ada pengaruh? Nah, bisa jadi ada pengaruhnya karena nanti akan berimbas ke tampilan yang ada di bagian bawahnya. Jadi kan nanti bisa saja kita menggunakan tag HTML lebih dari satu ya. Kemudian eh, lebih dari satunya itu ternyata semuanya tag container. Nah, itu akan terlihat pada saat ditampilkan di browser ya, bahwa tag tersebut belum ditutup. Jadi nanti kita lihat contohnya di latihan-latihan yang akan dilakukan ya.
Oke, berikutnya. Oke. Nah, dokumen HTML itu sama dengan halaman web, betul. Jadi nanti kita bisa membuat halaman web dengan berisi HTML. Makanya bisa dikatakan halaman web itu merupakan dokumen HTML. Kalau kita menggunakan contohnya Microsoft Word ya, Microsoft Word. Nah, itu kan eh, ada extension dari filenya. Pada saat kita menyimpan file Microsoft Word itu extensionnya itu ada yang doc ya, ada yang docx ya, ada yang apa RTF dan lain sebagainya. Nah, sama dengan em, software lainnya, HTML pun memiliki extension ya. Extensionnya untuk HTML itu ada .htm atau .html. Nah, jadi di sini nanti kita bisa membuat halaman web atau menyebut halaman web itu sebagai dokumen HTML ya. Ya tadi untuk extensionnya jangan lupa ya .htm atau .html. Nah, untuk strukturnya ya, jadi struktur ini sebenarnya kalau kita menggunakan editor yang memang sudah ada memang itu dikhususkan gitu untuk membuat dokumen HTML atau untuk PHP dan lain sebagainya ya yang memang khusus untuk kita develop aplikasi itu biasanya pada saat kita mengetikkan ya mengetikkan beberapa huruf itu akan ada referensi gitu. Jadi pada saat kita klik tab itu nanti akan otomatis terbangun ya atau terbuat si struktur si HTML-nya ini. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan notepad biasa ya itu nggak bisa. Jadi harus eh, diketahui untuk struktur dari si HTML-nya itu sendiri. Nah, kalau kita mau menggunakan notepad biasa, berarti kita harus bikin dulu kerangkanya sebelum kita memasukkan konten atau isinya. Untuk struktur dasar HTML di sini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu ada head ya, head ini. Nah, ini kontainer ya, head. Bu, ada head ya. Nah, ini ada head. Kemudian yang kedua ada body ya, ini body ya. Nah, jadi gimana supaya kita nggak salah gitu? Nah, berarti kita harus bikin strukturnya dulu. Nah, baris pertama di sini ada tanda seru doctype HTML ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut adalah dokumen dengan tipe HTML ya. Nah, kemudian ini dibuka dulu nih HTML, tak pembuka HTML-nya ya. Dibuka, terus jangan lupa ditutup. Jadi dibiasakan kita membuka itu harus ditutup terlebih dahulu, baru nanti ditambahkan di bagian dalamnya. Nah, setelah kita deklarasikan tag pembuka HTML dan ditutup, baru kita buat head-nya ya. Nah, nanti di dalam head ini kita bisa menambahkan beberapa lagi untuk elemen lain atau tag HTML lain yang memang biasa diletakkan di bagian head ya. Minimal di sini ada title ya. Title ini yang nanti akan tampil di bagian judul dokumen di atas di bagian browser ya. Nah, kemudian nanti ada body. Nah, area body ini yang ada titik-titiknya ini adalah area di mana kita bisa menambahkan konten ya, menambahkan gambar, menambahkan video ataupun animasi lainnya. Nah, itu adanya di bagian body ya. Kemudian nanti body ditutup dan ini ditutup. Jadi kalau kita lihat strukturnya di sini ada dua ya, kepala sama badan. Nah, meskipun di dokumen HTML itu kita ketikkan seperti ini semua ya, yang memiliki tanda tag HTML seperti ini, dia tidak akan ditampilkan di browser. Jadi yang akan ditampilkan itu adalah yang kita masukkan di bagian body, ya, seperti itu.
Nah, kita lanjut. Nah, untuk kita dapat membuat, sebelum mengedit, berarti kan kita pasti membuat dulu ya. Untuk kita bisa membuat dokumen HTML tadi, di mana nih kita membuat struktur dasarnya ini. Nah, untuk membuat struktur dasar dari HTML, kita gunakan editor ya. Kita gunakan editor sesuai dengan yang sudah diinstal di komputer masing-masing. Kalau mau, kalau misalkan ternyata oh belum belum install, nah boleh menggunakan editor universal ya, bawaan dari si OS Windows itu ada Notepad. Jadi nanti kita bisa menggunakan Notepad em, untuk membuat dokumen HTML-nya. Kemudian setelah dibuat ya, itu jangan lupa disimpan dengan extensionnya. Itu adalah .htm atau bisa juga .html. Lengkap ya. Nah, misalkan kita udah punya file HTML nih, terus sudah ditutup, terus di lain waktu kita mau merubah gitu, memodifikasi isinya. Berarti untuk kita bisa memodifikasi, eh, kembali lagi kita butuh ini editornya ya. Buka editornya dulu, terus file open. Nah, nanti baru dicari file HTML yang nanti akan kita edit. Jadi tidak dilakukan dengan cara double klik filenya. Karena kalau kita double klik filenya itu nanti otomatis akan larinya tuh ke browser. Dan itu akan menampilkan kontennya tadi yang ada yang kita ketikkan di bagian body ya. Jadi kita nggak bisa mengedit gitu. Nah, kemudian berikutnya, nah kita masuk ke elemen HTML ya. eh untuk elemen HTML itu terdiri dari tiga bagian. Ada tag pembuka ya, kemudian ada isi, dan ada tag penutup ya. Jadi semua isi elemen adalah antara tag awal dan tag akhir. Jadi kalau kalau saya bilang, saya sebutkan seperti ini. Saya ketik di sini ya. Ini nih, ini ada HTML. Hmm, ya. Terus tadi ada body. Nah, ini yang disebut dengan tag HTML. Terus apa bedanya dengan elemen? Nah, kalau elemen itu dia satu satu kesatuan ya. Ini misalkan tadi kan ada tutup body ya. Body itu kan dia em, harus ditutup. Nah, kalau yang disebut dengan elemen itu satu satu ini nih. Nah, satu paket gitu. Jadi antara tab pembuka terus konten sama tab penutup ini yang disebut dengan elemen ya. Contoh di sini ada tag title ya, title. Tag title ini dia akan menampilkan judul di bagian dokumen ya. Nanti kalau yang disebut dengan titelnya aja ya, di sini ada titel, terus ada tutup titel ya. Ada titel, ada tutup titel, di sini ada judulnya. Nah, kalau satu satu blok ini disebut dengan elemen HTML. Jadi, elemen HTML itu terdiri dari tiga bagian: tag pembuka, isinya, dan tag penutup. Kalau hanya menyebutkan titel aja, itu disebut dengan tag HTML. Nah, untuk elemen, tadi kalau kita lihat strukturnya, kita bisa membagi ke dalam dua bagian besar ya. Ada bagian head dan kepala ya, head, dan ada bagian body. Kita buka satu persatu di sini, apa aja yang bisa kita tambahkan di bagian masing-masing ya. Nah, jadi ada elemen head itu digunakan sebagai tempat penulisan judul dokumen ya, tadi titel.
terus ada informasi mengenai dokumen, dan ada definisi referensi alamat. Jadi di bagian head ini bisa kita tambahkan tidak hanya judul dokumen saja, tapi bisa juga memberikan informasi lainnya. Ada istilah yang disebut dengan meta nanti ya. Atau bisa juga kita nanti kalau udah main CSS dan JavaScript juga itu ada kaitannya dengan elemen head ini, karena si script JavaScript terus CSS yang memang dipanggil di dalam satu halaman itu biasanya akan diletakkan di bagian head ya. Nah, berikut ini ada elemen-elemen yang bisa kita letakkan di bagian elemen head ya. Ada elemen title, di mana tadi si elemen title ini untuk menambahkan judul dokumen ya. Kemudian ada elemen meta. Nah, elemen meta ini adalah elemen yang digunakan ya untuk keterangan pada dokumen. Misal nama penulis ya, terus ada deskripsi dokumen, ada keyword atau kata kunci ya. Jadi si meta ini bisa kita gunakan salah satunya untuk kita menambahkan keyword supaya website kita itu bisa terdeteksi oleh search engine gitu ya. Kemudian ada elemen script. Nah, elemen script ini nanti biasa digunakan untuk JavaScript dan teman-temannya ya. Jadi kita deklarasikan si JavaScript itu di dalam elemen script. Kemudian ada objek. Nah, objek ini nanti bisa digunakan untuk mendefinisikan suatu objek ya, agar dapat digunakan pada dokumen. Misalkan kita memanggil gambar kah atau memanggil objek lain yang memang kita gunakan di dalam dokumen kita, itu bisa diletakkan di elemen objek. Kemudian ada elemen link. Nah, link ini berhubungan dengan penggunaan ya, mendefinisikan style atau CSS ya, link rel, kemudian nanti ada pemanggilan si CSS-nya. Link ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan CSS yang diletakkan di file yang berbeda ya. Jadi link ini untuk memanggilnya, memanggil file yang nanti kita butuhkan dan kita gunakan di dalam halaman web yang kita bangun. Nah, contoh di sini nih ada elemen head tadi, pertama kan ada title. Nah, title itu akan muncul di sini nih ya. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada ini contoh title ya. Nah, itu tuh di bisa muncul di sini tuh karena di elemen titelnya diisi ini contoh title ya. Nah, kalau yang di area dalam sini, ini yang diletakkan di bagian body ya. Ini adalah nama file yang dipanggil ya. Nama filenya adalah title.html. Oke, berikutnya ada elemen lain tadi ada meta ya. Contoh penggunaan meta nih. Meta di sini bisa berbagai fungsi ya. Yang pertama untuk meta konten tipe ini digunakan untuk mendeklarasikan tipe dari dokumen yaitu HTML ya. Kemudian meta yang kedua ini pemberian copyright ya. Meta name copyrightnya itu siapa gitu, kontennya atau isi dari copyright itu siapa. Kemudian meta berikutnya kita bisa menambahkan author. Nah, untuk isian atau value namanya ya, value dari ini ya, si meta ini kita bisa tentukan sendiri. Kemudian ada meta name keyword. Nah, ini untuk menambahkan kata kunci ya. Nah, untuk bisa melihat meta ini gimana sih? Karena si meta ini kan dia bukan di bagian body, berarti nggak akan tampil di bagian itu, di bagian browser ya. Nah, jadi untuk kita bisa melihat eh, meta itu bisa dilihat di page info ya, bisa diklik kanan, kemudian nanti dilihat page info, terus
akan tampil deh tuh si tadi yang kita deklarasikan ya. Ada ini nih konten tipe, copyright ya, author, keyword dan lain sebagainya. Jadi ini nggak akan ditampilin di bagian browsernya, tapi ada di bagian belakangnya gitu. Kemudian ini penggunaan em, script ya, elemen script di head. Contohnya ini penggunaan script untuk JavaScript onload itu adalah fungsi untuk pada saat akan dipanggil pada saat eh, dijalankan lah ya, loading gitu atau ditampilkan. Nah, kemudian dia akan memanggil function, kemudian akan menambahkan alert. Browser Anda mendukung. Nah, kalau no script, maka tulisannya ini ya. Nah, ini nanti kalau memang si browsernya mendukung JavaScript, maka yang akan ditampilkan adalah yang bagian ini alertnya ya. Browser Anda mendukung JavaScript. Seperti itu. Tapi kalau memang browsernya tidak mendukung JavaScript, maka yang akan tampil scriptnya adalah yang ini. Tulisan ini muncul jika browser tidak mendukung. Nah, kalau tadi sudah kita bicarakan mengenai eh, apa ada tag HTML, kemudian kalau dia berpasangan itu merupakan elemen. Nah, sebuah elemen itu nanti bisa memiliki karakteristik lagi atau informasi lain yang bisa ditambahkan ke dalam elemen tersebut. Nah, karakteristik ataupun penjelasan lain mengenai elemen tersebut itu disebut dengan atribut ya. Jadi ada yang disebut dengan atribut HTML merupakan informasi tambahan ya tentang suatu elemen. Atribut mendefinisikan properti dari suatu elemen yang terdiri atas nama dan nilai ya. Jadi kita punya elemen HTML. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan informasi lainnya, kita bisa tambahkan atributnya. Nah, atribut ini pun memang masing-masing HTML itu pasti punya atribut. Nah, atributnya apa aja nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti atribut ini memiliki value atau nilai. Contoh pembuatan atau penulisan atribut di sini ada nama elemennya ya, tag HTML-nya, spasi atributnya apa, sama dengan dikasih tanda kutip ini adalah nilai dari atributnya ya. Kemudian nanti ditutup. Nah, ini atribut itu bisa lebih dari satu nanti. Misalkan tag atribut, terus spasi lagi atribut yang kedua, spasi lagi atribut yang ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk nilai dari si atribut yang ada tanda kutipnya itu nanti bisa kita gunakan kutip satu ataupun kutip dua ya. Boleh yang mana aja. Asal jangan dicampur gitu. Misalkan kita buka kutip satu tapi ditutupnya kutip dua. Nah, itu salah. Nah, contoh penggunaan atribut di elemen body nih. Body BG color black, kemudian ada color yellow. Artinya si body ini dia punya atribut BG color dengan nilainya adalah black ya. Kemudian dia juga punya atribut color dengan nilai yellow. Nah, kalau dilihat ya ke referensinya, BG color untuk atribut si body itu untuk menampilkan warna background. Jadi nanti pada saat ditampilkan backgroundnya itu warnanya sesuai dengan value-nya yaitu hitam. Kemudian color ini untuk apa? Color ini adalah untuk memberikan warna pada eh, apa teksnya ya, warna teks. Jadi nanti tulisannya warnanya kuning. Jadi seperti itu. Ini untuk penulisan atribut dia bisa lebih dari satu sesuai dengan si elemen ini atau tag HTML ini dia punya atribut apa aja yang memang bisa kita gunakan untuk menambahkan informasi lainnya. Oke, berikutnya ada beberapa elemen dasar HTML yang nanti kita bisa gunakan ya. Yang pertama di sini ada heading. Nah, heading ini digunakan untuk membuat judul dokumen. Biasanya kalau kita membuat artikel
ataupun apa buku gitu ya kan ada judul terus ada subjudul dan ada sub-sub judul lagi ya. Nah, itu kita bisa menggunakan heading kalau kita mau menampilkan em, judul berjenjang. Ada 6 jenis di sini dari H1 sampai H6. H1 itu adalah heading dengan tampilan yang paling besar dan H6 itu paling kecil. Nah, seperti contoh di sini ada H1 di sini ya, kemudian ada H6 tampilannya dari yang paling besar itu semakin kecil ya. Kemudian ada elemen paragraf. Nah, paragraf ini digunakan untuk menentukan tampilan dari teks dalam bentuk paragraf. Nah, untuk paragraf sendiri di sini nanti ada atribut yang bisa kita gunakan yaitu align. Align ini sama halnya seperti kita menggunakan Microsoft Word, bisa kita tetapkan perataannya ya. Perataannya mau rata kiri kah, rata kanan, atau rata kanan kiri ya yang disebut justify atau juga bisa kita buat rata tengah atau posisinya tuh center. Nah, kemudian ada juga penggunaan kalau kita mau membuat garis ya horizontal. Nah, itu biasanya bisa kita gunakan untuk menandakan perpindahan antara judul dengan konten ya. Nah, itu bisa kita gunakan elemen HR. Jadi HR ini kalau kita deklarasikan di dokumen HTML itu nanti akan menampilkan horizontal rule. Nah, defaultnya itu dari ujung ke ujung tuh ya, sesuai dengan lebar monitor. Kalau kita mau merubah ukurannya, terus merubah ketebalannya ya, merubah efeknya. Nah, itu kita bisa menggunakan atribut milik si AHR. Salah satunya di sini ada alignment ya, align. Ini bisa kita letakkan si horizontal rule-nya itu nanti posisinya ada di mana? Ada di kiri kah ya, kanan atau di tengah. Kemudian ada width ya, lebarnya ini yang kita bisa mainkan untuk menentukan seberapa panjang si horizontal rule yang akan kita buat. Nah, karena defaultnya itu tadi full ya 100%. Kemudian ada size. Size ini digunakan untuk menentukan ketebalan. Size value-nya itu angka ya, angka dari 1 sampai sekian. Semakin besar angkanya maka akan semakin tebal. Kemudian ada no shade. No shade ini em, kita bisa memberikan efek bayangan ya. Jadi defaultnya di sini adalah shade, ada bayangan. Kalau kita gunakan atribut no shade berarti bayangannya itu nggak akan dihilangkan. Kemudian ada elemen BR atau break. Nah, kalau kita mengetikkan satu paragraf di dalam halaman web, itu biasanya nanti akan bablas tuh ya jadi satu baris. Kalau misalkan kita mau mau merubah berpindah baris tapi masih di dalam satu paragraf itu kita bisa menggunakan elemen BR. Jadi misalkan ada 10 baris 10 baris dari si satu paragraf itu ya. Tapi di baris ke-5 menuju ke-6 itu kita mau ada eh, apa perpindahan baris tapi masih di paragraf yang sama. Nah, kita bisa menggunakan elemen BR untuk melakukan pindah baris untuk teks yang ada di dalam paragraf tersebut. Nah, berikutnya ada penggunaan list ya. Kalau di Microsoft Word itu ada penggunaan bullet and numbering. Kalau di HTML untuk pembuatan bullet and numbering itu menggunakan list. Ada 2 jenis ya, kan ada bullet dan ada numbering. Nah, kalau yang untuk membuat bullet itu disebut dengan UL ya, elemennya namanya UL. Bisa dilihat di sini UL. UL itu adalah unordered list. Nah, itu untuk membuat bullet. Nah, di dalam UL
itu nanti ada elemen lagi untuk mendeklarasikan seberapa banyak list yang akan kita buat. Jadi di dalam UL kita deklarasikan lagi LI atau list. Nah, LI ini untuk meletakkan berapa banyak atau teks yang mau dibikin list itu ada berapa banyak. Nah, LI nanti dia punya atribut tipe. Nah, tipe ini digunakan untuk menentukan bentuk dari baletnya, kan macam-macam ya. Di sini ada tipe disk, itu tampilannya adalah lingkaran full, terus ada tipe eh, apa square ya, square itu kotak, dan ada circle. Circle itu untuk yang lingkaran tapi tengahnya bolong gitu, tengahnya tuh kosong. Nah, itu untuk yang jenis pertama, list pertama yaitu UL atau unordered list. Jenis yang kedua ada OL atau order list. Nah, order list ini yang nanti digunakan untuk membuat numbering ya, numbering. Jadi kalau kita mau membuat numbering itu yang dibuat dideklarasikan adalah OL ya. Kemudian nanti di dalam OL sama dengan yang tadi si UL dia punya LI. LI ini untuk menentukan berapa banyak list yang nanti akan ada di dalamnya. Nah, kemudian eh, sama seperti si UL tadi ya, kita bisa juga merubah tampilan si ini nih angka nih. Karena untuk numbering sendiri kan nanti macam-macam, ada yang bentuknya angka biasa ya, terus ada yang Romawi, Romawi huruf besar, Romawi huruf kecil, atau ABC, ABC besar, ABC kecil dan lain sebagainya. Nah, nanti ada tipenya untuk kita bisa menentukan jenis dari numbering yang akan kita gunakan. Dan ada lagi atribut yang bisa kita gunakan untuk menentukan dia mulainya itu apakah dari awal atau dari posisi yang ke nomor berapa. Nah, itu bisa ditentukan juga ya. Nah, ini beberapa elemen dasar HTML yang saya ringkas ya. Nanti bisa dilihat dan bisa juga nanti dicari referensi lain karena elemen HTML ini sangat-sangat banyak ya dan nggak perlu dihafal. Nah, yang pertama di sini ada elemen body. Nah, elemen body dia punya atribut antara lain ada background ya, ada BG color. Apa bedanya background sama BG color? Kalau BG color itu tadi warna ya, value-nya warna. Kalau background itu value-nya adalah gambar ya. Kemudian ada teks, ada link, aling ya, aling, terus ada failing. Nah, ini untuk menentukan tampilan dari link yang ada di body. Nanti kan bisa kita apa kasih efek-efek ya. Kalau dia pada saat disorot seperti apa ya, pada saat ada link seperti apa. Nah, itu penggunaan atributnya. Kemudian ada pre. Pre ini elemen yang nggak punya atribut ya. Nah, fungsi dari si elemen P ini adalah untuk menampilkan teks persis seperti yang diketikkan dalam dokumen HTML. Jadi nanti tampilannya itu akan berbeda. Jadi teksnya itu bentuknya tuh kayak tipe Unicode kalau nggak salah ya. Nah, tapi misalkan kita enter 2 kali, kita bikin tab ya. Kalau tanpa menggunakan pre kan kalau pakai tab itu nggak akan ngaruh. Jadi dia akan tetap menyatu. Di enter pun kalau kita nggak pakai BR, tetap aja dia akan nyambung gitu. Nah, kalau misalkan kita mau menampilkan sesuai dengan yang seharusnya kita ketik, nah itu menggunakan elemen pre. Kemudian ada penggunaan elemen block quote ya, digunakan untuk menuliskan suatu kutipan. Jadi nanti tampilannya akan lebih menonjol ya, apa agak maju dan sama lah kayak kita melihat kalau kalau artikel yang ada kutipannya itu nanti tampilannya itu akan lebih berbeda dibandingkan dengan teks yang tanpa menggunakan block quote. Kemudian ada penggunaan elemen center. Nah, digunakan untuk
memposisikan ke posisi tengah. Nah, berikutnya ada elemen font ya. Font ini untuk menentukan apa font sesuai kebutuhan. Nah, kita bisa menentukan warna fontnya, face itu untuk jenis hurufnya, size-nya mau berapa. Nah, itu kita bisa gunakan atribut si font tersebut. Kemudian ada italic ya, atau I. I ini untuk membuat efek teks jadi italic. Kemudian ada sub atau superscript ya. Nah, ini digunakan untuk membuat kayak pangkat ya. Jadi posisi lebih tinggi dari teks lainnya. Tapi lebih tingginya jadi kecil kayak misalkan bikin pangkat ya. Dua pangkat dua, duanya normal, tapi yang dua pangkatnya kan di atasnya tuh. Nah, itu menggunakan elemen sub. Kemudian H1, tadi ada H1 sampai H6 ini untuk heading. Nah, itu dia punya atribut align ya. Nanti bisa digunakan untuk membuat judul ya, nama judulnya atau headline. Ada HR ya, tadi ada P. Kemudian berikutnya ada karakter-karakter khusus yang bisa kita gunakan karena memang ada beberapa karakter yang kalau kita masukkan dia akan terbaca sebagai HTML-nya ya. Contoh di sini ada tag kurung lebih besar, lebih kecil. Ini kan merupakan tag HTML. Jadi kalau kita ketikkan ini aja, itu nanti akan terbaca sebagai tag HTML. Nah, untuk kita bisa menampilkan tanda lebih besar atau lebih kecil itu yang diketik adalah ini ya. Dan GT titik dua itu untuk menampilkan si lebih besar, terus dan LT itu untuk lebih kecil. Nah, kemudian untuk menambahkan spasi, tadi saya bilang bahwa kalau kita mau bikin spasi sebanyak apapun, terus pakai tab sebanyak apapun, itu nggak akan ngaruh ya. Nah, jadi kalau kita mau memberikan spasi ya, jarak yang lebih banyak gitu, nah itu kita bisa menambahkan dengan cara dan NBSP. Satu dan NBSP ini untuk satu spasi ya. Kemudian kalau kita mau menampilkan kutip dua, nah kutip dua juga ini merupakan em, apa karakter yang digunakan untuk menampilkan value dari atribut kan ya. Jadi kalau kita mau menampilkan kutip dua itu bisa dengan menggunakan dan quote ya titik dua. Nanti dengan entity ini bisa menampilkan kutip dua. Kemudian kalau kita mau menggunakan simbol copyright atau C yang dilingkarin, nah itu caranya adalah dengan menggunakan entity dan copy ya, dan copy. Kemudian ada register itu dan reg, dan ada simbol TM atau trademark ya, itu bisa menggunakan dan trade gitu ya. Oke, jadi itu untuk materi dari si perancangan dan pemrograman web untuk pertemuan kedua ya, sudah masuk bagaimana caranya kita membuat dokumen HTML, terus bagaimana caranya kita menampilkan apa yang mau ditampilkan ya, itu dengan menggunakan elemen-elemen HTML yang sudah ada. Nah, untuk latihannya nanti ada di video yang kedua. Silahkan disimak dan jangan lupa dikerjakan untuk soal latihannya ya. Di video kedua itu ada panduan untuk mengerjakan soal latihan beserta bagaimana cara membuat HTML-nya. Jika ada pertanyaan ataupun ingin diskusi bisa dilakukan di kampus ya, di forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.